Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan seputar matematika, channel yang membahas tentang TK SD, TK SMP, TK SMA, SNBT ataupun SNBP, dan soal-soal buku paket matematika yang ada di sekolah-sekolah. Kali ini kita akan membahas tentang soal matematika untuk SMA atau SMA kelas 12, uji pemahaman matematika keuangan, halaman 11, bagian A, nomor 1-5, penerbit buku Erlangga dan pengarang buku BK Nur Mandiri. Soal bagian A adalah merupakan soal menjodohkannya. Ya, pasangkan setiap soal berikut dengan jawaban yang benar. Ada 5 soal ya, dan ada 5 pilihan yang akan dijodohkan, itu pilihan soal nomor 1-5, dan pilihannya adalah A, B, C, D, dan E. Lanjut saja untuk menjawab nomor 1. Jika harga barang setelah diskon 15% adalah 1.700.000, maka harga barang tersebut sebelum diskon adalah, kita jawab. Pertama adalah kita ketahui bahwa persentase diskon itu adalah 15%. Kemudian harga setelah diskon itu adalah 1.700.000. Kemudian kita misalkan harga awal itu adalah A ya. Jadi sebelum dia di diskon adalah A. Kemudian harga setelah diskon itu kita tahu bahwa harga awal dikurangi diskon. Misalnya harganya 2.000, diskon 1.000, berarti harga awal 2.000 dikurang 1.000, begitu maksudnya. Harga setelah diskon adalah harga awal dikurang diskon. Kemudian harga setelah diskon itu kita bisa tulis menjadi A dikurang diskon, karena di sini kita sudah misalkan harga awalnya adalah A. Itu merupakan persamaan pertama. Kemudian diskon itu adalah A dikali persentase diskon. Ini persentasenya 15 ya, itu persamaan kedua. Dari persamaan satu dan kedua diperoleh bahwa harga setelah diskon sama dengan A dikurang diskon, yang ini berarti A dikali persentase diskon. Jadi A dikurang diskon adalah sama dengan A dikurang A dikali persentase diskon, sehingga di sini bisa ditulis A dikurang A kali persentase diskon. Berarti kita juga bisa menulis ya secara hukum matematik, berarti A dikasih keluar dengan kemudian dalam kurung 1 dikurang persentase diskon. Kemudian A itu bisa kita tulis harga setelah diskon itu bisa kita tulis sama dengan A dikali 1 dikurang persentase diskon adalah 15%. Atau bisa kita tulis menjadi 1.700.000 sama dengan A dikali 1 dikurang 0,15. 15% itu artinya 15 dibagi 100, atau bisa ditulis menjadi 0,15. Sama dengan A 1.700.000 per 0,85. Dari mana 0,85? Dari 1 dikurang 0,15 kita dapatkan 0,5. Jadi di sini sebenarnya A dikali 0,85. Nah, untuk mencari A-nya kita tinggal 1.700.000 dibagi dengan 0,85. Itu hasilnya adalah 2 juta. Sehingga dipasangkan dengan pilihan C, Rp 2 juta. Selanjutnya nomor yang kedua. Jika harga suatu jual barang setelah diuntung 10% adalah 2.750.000, maka besar peluang keuntungan dari penjualan barang tersebut adalah, kita jawab, kita ketahui bahwa persentase keuntungannya itu adalah 10%, kemudian harga jualnya itu adalah 2.750.000. Ini harga jualnya setelah kita tambahkan dengan persentase 10%. Kemudian kita misalkan itu modalnya sudah A ya, karena di sini harga jual berarti ada modalnya, modalnya adalah A. Kemudian keuntungannya adalah K. Sehingga harga jual itu sama dengan modal ditambah modal dikali persentase keuntungan. Jadi modal ditambah modal kali persentase keuntungan. 2.750.000 sama dengan A ditambah A dikali 10%. Atau bisa kita tulis menjadi 2.750.000 sama dengan A dikali dalam 1 ditambah 0,1. Ini tadi seperti soal sebelumnya ya. Jadi sama. Di sini ada variabel A-nya, maka kita bisa keluarkan variabel A-nya. Ini 10%, ini 0,1 ya. Jadi 10 per 100 atau 0,1. Sehingga kita bisa tulis A dikali 1 ditambah 0,1. Kemudian 2.750.000 sama dengan A dikali 1,1, karena 1 tambah 0,1 adalah 1,1.
Sehingga A-nya itu bisa kita tulis menjadi 2.750.000 per 1,1. Itu hasilnya adalah 2.500.000. Sehingga keuntungan itu sama dengan harga jual kurang modal. Atau K sama dengan 2.750.000 dikurang 2.500.000 itu sama dengan 250.000. Sehingga nomor 2 ini dipasangkan dengan pilihan A, 250.000. Kemudian untuk nomor yang ketiga, jika harga barang setelah dikenai pajak 11% adalah 1.998.000, maka harga barang tersebut sebelum kena pajak adalah, kita ketahui pajak itu 11% dan harga barang setelah dikenai pajak adalah 1.998.000. Bisa juga kita bilang harga jual ya. Jadi dia jualnya itu sudah termasuk pajak jika memang barang itu ada pajaknya. Kita misalkan bahwa harga barang adalah HB ya. Kemudian pajak itu sama dengan harga barang kali persentase pajak. Itu merupakan persamaan pertama. Kemudian kedua, pajak itu sama dengan harga barang setelah kenai pajak dikurang harga barang ya. Jadi pajak itu didapat dari harga barang kali persentase pajak. Nah, kemudian pajak itu juga bisa didapatkan dari harga barang setelah dikenai pajak dikurang dengan harga barang. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh harga barang kali persentase pajak sama dengan harga barang setelah dikenai pajak dikurang harga barang. Kemudian kita ganti saja harga barang menjadi HB ya. HB dikali 11% persentasenya tadi di sini sama dengan 1.998.000 dikurang HB. Karena berhubung ada variabel yang sama HB ya, maka kita bisa ke sebelah ya. Jadi HB kali 0,11 sama dengan 1.998.000. Itu menjadi HB ditambah 0,11 HB. Jadi HB ini pindah ke sebelah, bukan pindah sebenarnya, di sini tambahkan dengan HB, di sebelah juga dengan HB. Maka di sini jadi 0, sehingga di sini tinggal hanya 1.998.000. Di sini menjadi HB tambah 0,11 dikali HB. Karena sama HB, kita bisa keluarkan HB-nya menjadi HB dikali 1 ditambah 0,11 seperti nomor 2 atau nomor 1 sebelumnya ya. Jadi HB dikali 1 tambah 0,11 sama dengan 1.998.000. Itu bisa ditulis menjadi 1,11 HB sama dengan 1.998.000. Atau HB bisa kita tulis menjadi 1.998.000 dibagi 1,11. Hasilnya adalah 1.800.000. Sehingga nomor 3 ini kita pasangkan dengan bagian D sampai 1.800.000. Kemudian nomor yang keempat, jika harga jual suatu barang adalah rugi sebanyak 30% adalah Rp 1.330.000, maka besar kerugian dalam penjualan tersebut adalah, kita ketahui bahwa kerugian itu adalah 30%. Kemudian harga barang setelah rugi 1.330.000. Kita misalkan bahwa harga barang adalah HB seperti tadi di nomor yang ketiga. Besar kerugian kita tulis menjadi BK atau kita simbolkan menjadi BK. Maka besar kerugian itu sama dengan harga barang dikali persentase kerugian. Harga barang dikali persentase kerugian itu merupakan persamaan pertama. Kemudian besar kerugian itu bisa juga menjadi harga barang dikurangi harga barang setelah rugi. Misalnya harga barang 2.000, rugi 1.000, berarti harga barang 2.000 dikurang 1.000. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh bahwa harga barang kali persentase kerugian itu sebenarnya harga barang dikurang harga barang setelah rugi, atau menjadi HB. Kita singkat tadi ya, HB dikali 30% itu sama dengan HB dikurang dari 1.330.000, atau menjadi HB kali 0,3 dari 30 per 100 atau 0,3 ya, sama dengan HB dikurang 1.330.000. Karena ada variabel HB di sini, kita bisa kelompokkan menjadi 1.330.000 sama dengan HB dikurang HB kali 0,3. Jadi seperti kita menukar 1.330 pindah ke sebelah, yang HB-nya pindah ke sini ya. Jadi bertukar tempat sehingga menjadi seperti ini. Padahal itu sebenarnya kita di sini kita tambah ya, jadi 0 1.330.000 ditambah minus 1.330.000 ditambah dengan 1.330.000 hingga ini hilang. Yang di sini kita tambah juga dengan ini. Setelah itu kita tambah, berarti di sini masih ada HB 03, maka kita di sini kurang HB 03, di sebelah juga dikurang HB 03, sehingga seperti modelnya seperti ini. Jadi bahasa umumnya ditukar, padahal sebenarnya tidak ditukar ya, masing-masing ditambah dengan lawannya atau inverse-nya.
Jadi 1.330.000 sama dengan HB dikurang HB kali 0,3. Kemudian dari sini karena ada HB bisa kita keluarkan menjadi 1.330.000 sama dengan HB dikali 1 kurang 0,3. Atau menjadi HB sama dengan 1.330.000 per 0,7 karena 1 kurang 0,3 adalah 0,7. Hasilnya adalah 1.900.000. Besar kerugian adalah 1.900.000 dikurang 330.000 menjadi 530.000. Berarti kerugiannya sekitar 570.000 rupiah. Maka nomor 4 dipasangkan dengan pilihan B, Rp 570.000. Selanjutnya nomor yang kelima atau nomor terakhir untuk video kali ini. Nomor 5, jika harga barang setelah dikenai pajak 25% adalah Rp 3.750.000, maka harga barang tersebut sebelum kena pajak adalah, kita jawab, kita ketahui bahwa pajaknya 25%, kemudian setelah dikenai pajak menjadi 3.750.000. Kita misalkan bahwa harga barang juga adalah HB ya. Kemudian pajak adalah sama dengan harga barang apa? Pajak itu harga barang kali persentase pajak, itu merupakan persamaan pertama. Yang kedua, pajak sama dengan harga barang setelah kena pajak dikurang harga barang. Itu yang kedua. Jadi harga barangnya lebih tinggi daripada harga barang setelah kena pajak lebih tinggi daripada harga barang ya. Sehingga kita kurang di sini untuk mendapatkan nilai pajak. Kemudian dari persamaan 1 dan 2 diperoleh harga barang dikali persentase pajak sama dengan harga barang setelah kena pajak dikurang harga barang. Kemudian harga barang itu kita ubah ya menjadi HB dikali persentase pajak 25%. Sama dengan harga barang setelah kena pajak adalah 3.750.000 dikurang dengan HB. Karena memiliki variabel yang sama, maka kita bisa kelompokkan menjadi HB dikali 0,25 sama 3.750.000 kurang HB menjadi HB kali 0,25 tambah HB ya. Jadi tidak perlu terangkan lagi ini pindah ke sebelah ya, karena sudah ada tadi di nomor sebelumnya. Jadi HB kali 0,25 ditambah HB sama 3.750.000. Ini bisa kita keluarkan HB-nya seperti tadi menjadi HB dikali 1 tambah 0,25 sama dengan 3.750.000. Atau 1,25 kali HB sama dengan 3.750.000 sehingga HB sama dengan 3.750.000 dibagi dengan 1,25. Hasilnya adalah 3 juta. Jadi dipasangkan dengan pilihan, jadi nomor 5 ini dipasangkan dengan pilihan E, Rp 3 juta. Demikianlah jawaban dari ke-5 soal yang ada pada bagian A, halaman 11, nomor 1 sampai 5 untuk buku Erlangga kelas 3 ya, atau kelas 12 yang dikarang oleh BK Nur Mandiri. Ketekunan dan disiplin dalam belajar adalah kunci untuk meraih prestasi. Setiap usaha yang kamu lakukan hari ini akan menjadikan hasil di masa depan. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.